Jadi kalau kaget itu pasti, tentunya saya kaget karena nama itu muncul jujur kalau saya sendiri dari fraksi, dari organisasi saya Partai Golkar yang punya hak suara juga di dalam rapat pleno itu, saya memunculkan nama Ketua DPD. Dan akhirnya di hasil dari rapat pleno yang kedua itu muncul nama saya, ya jujur saya juga. Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Golkar Kabupaten Pangandaran merekomendasikan dua nama sebagai calon Bupati Pangandaran 2024, Enjang Navandi dan Ade Ruminah. Keputusan itu disepakati dalam rapat pleno yang dihadiri para pengurus DPD dan pengurus kecamatan PK Golkar Kabupaten Pangandaran. Ade Ruminah mengaku kaget atas usulan dari kader dan pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Pangandaran ini. Saya juga kaget. Saat menghadiri acara organisasi saya partai, ada pengurus DPD Partai Golkar mengatakan teman-teman sedang melakukan pleno, kata Ade. Ade Ruminah sendiri merasa kaget, karena perintah partai, dirinya menyatakan kesediaannya untuk dicalonkan sebagai calon bupati pada Pilkada Pangandaran 2024 mendatang. DPP itu perintah ke seluruh, mengeluarkan surat perintah ke seluruh DPD seluruh Indonesia, kabupaten dan kota seluruh Indonesia, agar segera melaksanakan rapat pleno terbuka untuk memunculkan bakal calon kepala daerah. Artinya meminta nama, bakal calon kepala daerah. Dan DPD Golkar Kabupaten Pangandaran sudah melaksanakan rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh seluruh pengurus DPD Golkar, ditambah saya Partai Golkar yang mendirikan dan yang didirikan. Dari hasil rapat pleno itu muncul ada 4 nama bakal calon kepala daerah, dan karena maksimal yang diminta oleh DPP itu 2 nama, sehingga dari 4 itu dirapatkan kembali untuk memunculkan 2 nama. Setelah rapat pleno kedua, muncul nama saya dengan Ade Ruminah dan Enjang. Rapat pleno pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Pangandaran ini, lanjut dia, diperluas dengan melibatkan calon anggota legislatif dan pengurus PK. Rapat pleno ini dilakukan untuk merespons surat DPP Partai Golkar yang menginstruksikan agar Ketua DPDI dan DPD 2 harus mengusulkan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah selambat-lambatnya pada tanggal 10 Juli tahun 2023, jelas Ade. Ketua fraksi Golkar DPRD Kabupaten Pangandaran ini mengungkapkan, setelah ada penugasan dari DPP, Ade Ruminah akan mulai melakukan komunikasi dan merapatkan barisan dengan para calon anggota legislatif DPR, DPRD provinsi dan kabupaten di setiap dapil daerah pemilihan. Saya sebagai kader dari Partai Golkar, yang sekarang saya duduk di legislatif sebagai ketua fraksi Partai DPD Partai Golkar di DPRD Kabupaten Pangandaran, tentunya langkah untuk menerima keputusan partai ketika memunculkan nama saya di dalam bakal calon kepala daerah, ya saya sebagai kader partai harus siap, dan saya menyatakan siap. Kalau persiapan kita masih fokus ke dalam pileg dulu, ya. Karena target dari DPD Partai Golkar yaitu 10 kursi, minimal 8 kursi, ya kita harus untuk mempunyai tiket di pilkada nanti. Enggak, langkah saya tetap berjalan terus konsolidasi dengan masyarakat untuk bagaimana masyarakat bisa percaya terhadap Partai Golkar, yang hari ini saya yakin optimis bahwa Golkar salah satu partai yang banyak diminati masyarakat, banyak memberikan harapan kepada Partai Golkar untuk menuju perubahan di 2024. Insya Allah, dengan dukungan stakeholder struktural Partai Golkar dan organisasi saya Partai Golkar, saya akan lakukan konsolidasi bersama-sama, tegasnya. Ade Ruminah berkomitmen memenangkan Partai Golkar di Kabupaten Pangandaran pada pemilu 2024 nanti.
Kami harus bersama-sama memenangkan caleg dan capres dari Partai Golkar. Setelah itu baru memikirkan pilkada, tandas Ade Ruminah. Sebenarnya saya belum ada pemikiran sampai ke tingkat bakal calon kepala daerah. Saya masih fokus ke dalam pencalonan menjadi anggota legislatif. Jadi kalau kaget itu pasti, tentunya saya kaget karena nama itu muncul jujur kalau saya sendiri dari fraksi, dari organisasi saya Partai Golkar yang punya hak suara juga di dalam rapat pleno itu, saya memunculkan nama ketua DPD. Dan akhirnya di hasil dari rapat pleno yang kedua itu muncul nama saya, ya jujur saya juga. Saya berangkat dari sebelum Pangandaran menjadi kabupaten ya, masih belum ada DPD Golkar. Saya sebagai kader dari tingkat kecamatan, sebagai ketua HWK tingkat kecamatan, saya bergerak. Saya betul-betul keluarga besar dilahirkan dari keluarga besar Golkar. Ayah saya seorang pejuang, veteran. Dan saat itu veteran ya pasti golongan karya. Dan di sana dari sejak SMA malah saya suka ikut kampanye ke Ciamis dulu ya, naik motor gitu kan. Dan setelah saya dewasa saya berorganisasi pun ikut di ketika salah satu anggota dewan almarhum Bapak Haji Budi Hermanto, saya salah satu kader pendukung, salah satu tim sesnya gitu kan. Kalau kematangan di organisasi ya saya namanya tidak ada lah yang pintar ya, kita terus belajar dan belajar. Abdullah Haris melaporkan untuk Bunga Sufi Channel dari Pangandaran, Jawa Barat.